Yo, what's up John? Selamat datang kembali di Utopis. Semoga lo semua selalu dalam keadaan yang berbahagia. Dan juga semoga setiap keadaan sama seperti apa yang lo semua mau. Dan semoga video ini dapat menemani kegabutan lo semua, amin. Dan film yang bakal gue ceritain kali ini berjudul Dangerous Lies yang dirilis tahun 2020. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, ada baiknya kalian klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah karena itu adalah salah satu bentuk support terhadap channel ini agar channel ini makin terus berkembang. Dan juga biar teman-teman semua gak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Oke lah, daripada lama-lama mending kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check this out. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pelayan wanita yang bernama Katie yang mengantarkan makanan kepada seorang pelanggan. Dan kebetulan pelanggan ini adalah suaminya Katie bernama Adam yang terlihat sangat kelelahan karena dia harus belajar agar kuliahnya cepat selesai. Biar doi nggak sampai semester 14 dan mendadak jadi filsuf. Nothing. Just. What are you studying? Karena melihat suaminya yang kelelahan, Katie si istri idaman dan pengertian kemudian mengajak Adam ke parkiran untuk beradu mulut. Bersilat lidah. Gimana ya ngomongnya? Ya gitulah pokoknya. Adam. Come on. Dwight's gonna come. Setelah selesai, mereka berdua pun kembali masuk ke dalam bar. Tapi ternyata setelah mereka berdua masuk, tak diduga bar tempat Katie bekerja sedang dirampok oleh seseorang. Di sini Adam langsung berinisiatif mengambil panci dan mencoba menghentikan aksi perampok itu. Right now! You hear me? I'm done with both of you! Go right now! You hear me? I'm not messing with me, old man! Adam pun berhasil menghentikannya. Dan dari situ diketahui nama perampok itu bernama Raymond Gaskin. Scene kemudian berpindah ke 4 bulan kemudian. Semenjak kejadian perampokan itu, kafe tempat Katie bekerja pun ditutup. Hal itu membuat Katie beralih profesi menjadi seorang suster untuk seorang pria tua bernama Leonard Wellesley. Leonard ini adalah aki-aki kaya raya yang hidup sebatang kara. Karena dia tinggal sendiri, jadi Katie lah yang mengurusi semua kebutuhannya. Di sini Leonard bercerita ke Katie jika beberapa tahun lalu dia pernah mempekerjakan tukang kebun yang dia pun lupa namanya. Setelah beberapa minggu bekerja, tukang kebun itu tiba-tiba menghilang dan tak pernah datang lagi tanpa diketahui sebabnya. Kemudian malam harinya saat makan malam, Adam dan Katie membicarakan tentang masalah ekonomi yang sedang mereka alami. Katie terlihat sangat stres karena semua tagihan yang mereka punya sudah jatuh tempo dan harus segera dilunasi. Adam sendiri sejak 4 bulan lalu berhenti kuliah untuk mencari pekerjaan. Tapi sampai saat ini Adam masih belum mendapatkannya. Adam mencoba menenangkan Katie jika semua akan baik-baik saja. Tapi karena sudah bosan mendengar Adam mengatakan hal itu terus-menerus, Katie pun marah dan pergi untuk menenangkan diri. Sedangkan di tempat lain di rumah Leonard seperti mendengar ada seseorang di rumahnya. Leonard pun langsung memeriksanya dengan membawa sebuah stick baseball. Tapi saat dicek ternyata itu Katie yang sedang menenangkan diri. Katie menanyakan kenapa Leonard memegang stick baseball. Leonard memberitahunya jika sudah beberapa hari ada orang misterius yang datang ke rumahnya. Tapi saat Leonard mengeceknya, orang itu sudah pergi. Mendengar hal itu, Katie mencoba menenangkannya dan mengatakan jika tidak ada siapapun di sana dan itu mungkin hanya perasaan Leonard saja. Kemudian Katie pun menceritakan ke Leonard tentang masalah keuangan yang sedang dia dan Adam alami. Mendengar hal itu, Leonard menyayangkan kenapa Katie tidak memberitahunya. Karena dengan semua yang dia miliki, dia sangat bisa menyelesaikan masalah Katie. Tapi di sini Katie tidak ingin Leonard terlibat dalam urusan rumah tangganya, karena tetap saja Leonard adalah orang lain. Jadi Katie hanya meminta bantuan ke Leonard untuk memberi pekerjaan ke suaminya, dan dari situ Leonard pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Katie membawa Adam untuk menemui Leonard, dan di hari itu juga Adam langsung bekerja di sana menjadi tukang kebun. Di waktu yang sama ada seorang pria yang datang ke rumah Leonard, dan dia adalah Mickey Hayden, seorang agen real estate. Mickey menanyakan kepada Katie apakah rumah Leonard dijual, karena ada salah satu kliennya yang tertarik dan ingin membelinya. Tapi tentu saja di sini Katie mengatakan jika rumah Leonard tidak akan pernah dijual sama sekali. Secara Leonard ini tajir banget ya dan nggak BU juga sih sebenarnya. Mendengar hal itu, Mickey yang kecewa pun masih mencoba berusaha dan meyakinkan Katie untuk menghubunginya jika nanti Leonard berubah pikiran. Biarpun hal itu nggak akan terjadi, Katie pun ngeyain aja biar cepat. Singkat cerita, Adam dan Katie pun sudah menyelesaikan pekerjaan mereka masing-masing dari itu. Dan mereka berdua pun pulang. Dan terlihat saat mereka pergi ada sebuah mobil hitam yang mengikuti mereka. Keesokan paginya kembali rumah Leonard kedatangan tamu. Dan dia adalah Mr. Calvern, seorang bos agensi tempat Katie bekerja sebagai perawat. Dia datang untuk mengobrol dengan Leonard soal kinerja Katie selama merawat Leonard. Setelah Calvern pergi, Leonard memanggil Katie ke ruangannya.
Di sini dia menyampaikan ketidaksukaannya kepada Calvin karena menurutnya orang itu terlalu banyak bertanya. Di situ juga kemudian Leonard memberikan sebuah amplop yang berisi cek kepada Katie yang merupakan gaji Katie di bulan ini. Sepulang dari rumah Leonard, Katie dan Adam pun pergi ke bank untuk mencairkan cek yang diberikan Leonard. Tapi saat Katie membuka ceknya, dia kaget karena nominal yang ada di cek tersebut berjumlah $7.000 dan itu jumlah yang sangat banyak dari yang biasanya dia dapat. Di sini Katie baru ingat, dia pun memberitahu Adam seperti yang kita tahu saat mereka berdua bertengkar, dia sempat bercerita ke Leonard kalau mereka berdua sedang punya masalah keuangan. Dan juga soal Adam yang masih belum punya pekerjaan. Mungkin karena hal itu Leonard memberinya cek sebesar itu. Adam menyayangkan apa yang dilakukan Katie, karena menurutnya orang lain tak perlu tahu apa yang sedang mereka alami, apalagi itu sifatnya sangat pribadi. Katie berpikir untuk mengembalikan cek itu ke Leonard, tapi Adam melarangnya dan menyuruh Katie untuk tetap mencairkan ceknya karena banyak tagihan yang harus mereka bayar. Dan menurutnya cek itu adalah solusi untuk masalah yang sedang mereka alami. Katie pun akhirnya menuruti perkataan Adam. Saat Katie masuk ke bank, terlihat Mickey yang ternyata sedang mengikuti mereka. Dan keesokan harinya seperti biasa, Katie dan Adam bersiap memulai pekerjaan mereka. Katie mulai menyiapkan obat-obatan dan sarapan untuk Leonard. Tapi saat Katie mengantarkannya ke kamar Leonard tidak ada di sana. Akhirnya Katie mencoba mencari Leonard ke atas loteng dan dia menemukan Leonard yang sedang terduduk. Tapi di sini Leonard tidak bergerak sedikit pun. Saat Katie memeriksanya, ternyata Leonard sudah meninggal. Katie pun sangat terpukul dengan kematian Leonard yang sangat mendadak. Di sini juga Adam tak sengaja menemukan sebuah kunci yang tergeletak di lantai. Saat ditelusuri, ternyata itu adalah sebuah kunci dari peti tempat Leonard menyimpan barang-barang lamanya. Saat akan menyudahi kekepoannya, Adam malah menemukan uang dengan jumlah yang sangat banyak di dalam peti itu. That's a lot of money. Setelah itu mereka pun duduk di luar dan berdiskusi sebelum menelpon polisi. Adam berkata jika uang itu pastinya akan diamankan oleh polisi sebagai barang bukti. Dan setelah penyelidikan selesai, uang itu akan jadi milik pemerintah. Di saat mereka yang benar-benar sedang butuh uang, Adam berpikir kenapa uang itu tidak mereka amankan saja. Karena mungkin itu adalah cara yang dilakukan Leonard untuk membantu mereka secara tidak langsung. Katie pun akhirnya setuju dan mengatakan jika mereka harus tetap berhati-hati. Beberapa waktu kemudian polisi pun akhirnya datang ke rumah Leonard. Di sini Adam dan Katie dimintai keterangan oleh seorang detektif bernama Chesler. Singkat cerita, setelah selesai dimintai keterangan, Katie memberitahu detektif Chesler jika Leonard pernah berwasiat. Jika dia mati, dia ingin tubuhnya dikremasi. Detektif Chesler pun mengiyakannya. Keesokan harinya, Katie pergi ke kantor agensi tempat dia bernaung. Dia menemui Calvin agar namanya kembali masuk ke daftar rekomendasi menjadi suster untuk klien yang baru. Tapi di sini Calvin mengatakan jika dia masih belum bisa memasukkan Katie ke daftar pekerjaan karena penyelidikan polisi yang belum selesai tentang kematian Leonard. Ya biarpun Katie sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kematian Leonard, tapi itu sudah menjadi kebijakan perusahaan untuk memastikan jika semuanya baik-baik saja. Di tempat lain tanpa sepengetahuan Katie, Adam diam-diam pergi ke rumah Leonard. Adam ke situ untuk menghitung uang yang dia temukan di dalam peti. Saat sedang husu menghitung uang, Adam tiba-tiba mendengar ada seseorang yang datang. Saat diperiksa tiba-tiba dia dipukul dari belakang oleh orang misterius itu. Beberapa saat kemudian Adam tersadar karena Katie menelponnya. Karena hal itu membuat Katie tahu jika Adam pergi ke situ tanpa sepengetahuannya. Di sini Katie pun marah kepada Adam karena Adam seenaknya datang ke rumah Leonard yang sebenarnya sudah tidak lagi menjadi tempat mereka bekerja. Dan karena kejadian yang barusan juga membuat Katie sangat khawatir kepada Adam dan tentang keberadaan uang itu. Akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk menyimpan uang itu ke bank. Setelah selesai di bank, saat akan pulang terlihat Mickey masih mengikuti mereka berdua. Singkat cerita, pagi harinya Katie mendapat pesan dari detektif Chesler jika mereka diminta untuk menemuinya di kantor polisi. Di sini detektif Chesler menanyakan soal perkataan Katie beberapa hari lalu tentang Leonard yang ingin dikremasi. Karena Leonard sebatang kara, Chesler menanyakan siapa yang akan bertanggung jawab soal biaya pengkremasian dari Leonard. Akhirnya Katie pun bersedia untuk bertanggung jawab soal biaya itu. What's that? Setelah acara kremasi Leonard selesai, Katie dan Adam didatangi oleh seorang wanita. Dan dia bernama Julia. Dia mengaku sebagai pengacara Leonard. Tapi di sini Katie sempat bingung karena Leonard sendiri nggak pernah cerita soal dia yang punya seorang pengacara. Julia mengatakan jika Leonard baru menghubunginya beberapa minggu lalu sebelum dia meninggal. Leonard memintanya untuk menuliskan surat wasiat. Yang dimana surat wasiat itu bertuliskan jika setelah Leonard meninggal, Leonard akan mewariskan semua aset dan kekayaan miliknya. Kemudian Julia memberikan surat wasiat itu kepada Katie. Katie pun senang bukan kepalang karena namanya ada di dalam surat itu. Yang dimana Katie akan menjadi pewaris tunggal.
Julia memberitahu Katie jika dia harus melewati masa percobaan dulu selama 3 bulan sebelum akhirnya aset dan kekayaan Leonard menjadi milik Katie seutuhnya. Saat akan pulang, Katie meminta Julia untuk membantunya. Karena ini pengalaman pertamanya, jadi dia sama sekali tidak mengerti untuk mengurus persoalan seperti ini. Julia pun bersedia membantunya. Di sini juga Julia mengingatkan jika akan ada perubahan besar yang terjadi di hidup Katie. Dia berharap Katie dan Adam siap dan bisa melewati transisi tersebut. Keesokan harinya saat mereka sedang berkemas, Adam mendapatkan telepon dari seseorang yang berkata jika dia ingin membuat pernyataan tentang perampokan 5 bulan lalu dan meminta Adam ke kantor polisi. Tapi setelah dicek ke kantor polisi, ternyata kepolisian tidak ada yang menelpon Adam. Lalu detektif Chesler bertanya ada keperluan apa Adam di situ. Di sini Adam menjelaskan jika ada seseorang yang menelponnya untuk membuat pernyataan tentang perampokan 5 bulan lalu. Yang padahal Adam sudah membuat pernyataan itu sebelumnya. Dan lagi pula, perampok itu juga sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Chesler mengatakan dari pihak kepolisian tidak ada yang meminta Adam melakukan hal itu. Dan dia juga memberitahu jika Ray Gaskin sudah tewas karena ditikam beberapa minggu lalu di dalam selnya. Mereka berdua pun bingung jadi siapa sebenarnya yang menelpon Adam. Sementara di rumah Leonard, Katie kembali didatangi oleh Mickey yang tentu saja dia masih berusaha membujuk Katie untuk menjual rumah itu. Dan masih seperti sebelumnya, Katie mengatakan ke Mickey jika dia tidak akan pernah menjualnya. Katie meminta Mickey untuk pergi dan tidak lagi mengganggunya. Tapi di sini Mickey mengatakan jika dia sudah lama sekali mengawasi rumah itu dan juga tahu semua tentang Leonard. Bahkan dia juga tahu tentang berita kematian Leonard. Dan untuk surat wasiat yang Katie dapat, Mickey bilang jika dia juga bisa saja membayar seseorang untuk membuatnya seolah-olah surat itu dibuat oleh pemiliknya dan diberikan kepada Mickey. Tapi karena sudah muak dengan Mickey, Katie memaksanya untuk pergi dan jika tidak dia akan memanggil polisi. Well, I guess I'll see you. Malam harinya, Katie menceritakan ke Adam tentang Mickey yang bilang jika mereka telah memasukkan surat wasiat itu. Adam bilang mungkin dia melakukan itu cuma untuk menakuti Katie agar Katie mau menjual rumah itu. Di sini Adam meminta Katie untuk tidak mengkhawatirkannya karena menurut Adam yang terpenting sekarang adalah tentang mereka yang sudah punya kehidupan baru yang jauh lebih baik. Kemudian saat akan mandi, Katie tidak sengaja melihat jam tangan baru milik Adam dan itu terlihat seperti jam tangan mahal. Tapi Adam mengelak dan mengatakan jika itu dia beli dari toko barang bekas, karena jam tangan lamanya sudah rusak. Dengan sedikit tidak percaya, Katie pun tak mempermasalahkan hal itu. Keesokan harinya, terlihat Chesler mengunjungi Katie yang sedang mengemas barang dan ingin pindah ke rumah Leonard. Katie memberitahu ke Chesler jika Leonard mewariskan semua asetnya kepada Katie. Tapi Chesler merasa bingung kenapa dia dan Adam tidak memberitahunya soal itu tempo hari di kantor polisi. Di luar semua itu, tujuan Chesler untuk mencari Adam dan menanyakan apakah saat kejadian malam itu, sebelumnya Adam selalu menyebut Katie. Dan Katie pun menjawab tidak selalu. Tapi saat malam itu, Katie menelponnya untuk datang. Dan Adam datang lebih awal dari biasanya karena Adam bilang ingin menunggunya sambil belajar. Chesler juga memberitahu Katie bahwa yang menyuruh Adam datang ke kantor polisi untuk memberikan pernyataan saat kejadian perampokan di KP 4 bulan lalu itu bukanlah dari pihak kepolisian. Di sini Katie terlihat bingung dan juga heran kenapa Adam tidak memberitahunya soal itu. Kemudian setelah itu terlihat Chesler mendatangi Calvin dan menanyakan semua hal tentang Katie. Terutama soal Leonard yang mewariskan seluruh asetnya untuk Katie dan juga soal Adam yang ikut bekerja menjadi tukang kebun di rumah Leonard. Tapi Calvin menjawab jika dia tidak untuk bekerja bersama adalah hal yang sangat tidak boleh di dalam agensinya. Kemudian Chesler menunjukkan kopi dari cek gaji terakhir Katie yang diberikan Leonard. Calvin pun kaget melihat nominalnya dan dia menganggap Katie sudah melakukan pemerasan. Di tempat lain, Katie terlihat sedang mencari-cari sesuatu. Melihat hal itu, Adam pun bertanya apa yang sedang dicari Katie. Di sini Katie merasa jika masih ada yang disimpan oleh Leonard selain uang. Jadi dia pun mencoba mencarinya. Karena dari perkataan Julia, jika Katie dan Adam kedapatan menyimpan sesuatu yang ilegal, aset dari Leonard akan diambil kembali oleh kuasa hukum Leonard. Jadi Katie berinisiatif untuk mencari dan mengembalikannya. Tapi di sini Adam tidak setuju dengan apa yang dikatakan Katie, karena dia tidak siap jika harus kembali menjalani hidup seperti sebelumnya. Tapi Katie tak menggubris perkataan Adam. Dia tetap melanjutkan pencariannya. Dia pun lalu pergi ke gudang. Di dalam gudang itu dia menemukan sebuah ruangan yang di dalam ruangan itu Katie menemukan banyak sekali kertas cek dengan nama Ethan yang berserakan di lantai. Tak sampai di situ, Katie juga melihat ada sebuah tas di atap ruangan itu. Saat Katie menarik tasnya, dia kaget karena ada mayat seseorang di sana. Saat Katie memberitahu Adam apa yang dia temukan, ternyata Adam sudah tahu lebih dulu. Di sini Adam berasumsi jika itu adalah mayat Ethan yang mati karena ditembak seseorang. Dan kemudian Adam menunjukkan berlian kepada Katie yang dia temukan di mayat Ethan. Ada kemungkinan jika berlian itu yang menjadi alasan Ethan harus mati. Di sini tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu.
dan hal itu membuat mereka pun kaget. Adam dengan cepat membereskan belian yang berserakan, sementara Katie membukakan pintu. Yang ternyata itu adalah Calvin yang terlihat sangat marah kepada Katie. Karena Calvin mengira Katie memanfaatkan Leonard dan akan mencari tahu soal itu agar dia bisa melaporkan Katie dan Adam ke pihak polisi. Tarnish my company's good It's name. not. No. I'm not gonna let you. This I'm really gonna have isn't a you good thrown- time. Setelah kedatangan Calvin itu, Adam pun bergegas untuk membakar cek gaji dan juga membuang mayat Ethan. Singkat cerita, saat tengah tertidur, Katie terbangun karena dia melihat Adam yang sedang berdiri di balik pintu sambil memegang sebuah pistol. Karena di sini Adam mendengar jika ada seseorang yang masuk ke dalam rumah itu. Saat seseorang itu semakin dekat, Adam pun langsung keluar dan menodongkan pistolnya yang membuat orang itu kaget dan jatuh dari tangga. Dan tak diduga ternyata orang itu adalah Calvin. Karena benturan yang cukup keras di kepalanya, Calvin pun tewas seketika. Setelah itu, polisi pun datang untuk melakukan olah TKP. Di sini, Chesler menghampiri Katie yang terlihat sangat pusing dengan semua kekacauan ini. Dia mengatakan jika Katie tidak akan dihukum karena itu adalah salah satu bentuk pertahanan diri. Tapi di sini Chesler masih bingung kenapa Calvin masuk ke rumah orang secara diam-diam. Dia berpikir pasti ada sebab kenapa Calvin melakukan hal itu. Chesler juga menambahkan jika dia percaya semua kekacauan yang terjadi bukanlah ulah Katie. Karena sebelum Adam ikut bekerja di sana, semua baik-baik saja. Karena dari hasil penyelidikan yang dia lakukan, Chesler menemukan jika pelaku perampokan beberapa bulan lalu yang bernama Ray Gaskin ternyata dia adalah petugas kebersihan di universitas tempat Adam mengambil kelas. Jadi Chesler meminta Katie untuk lebih waspada lagi soal Adam agar Katie tak terseret lebih jauh ke dalam semua kekacauan ini. Keesokan harinya pihak kepolisian memberitahu Chesler jika mereka menemukan mayat Ethan di dalam tong sampah. Dari teman polisi, mereka menemukan sebuah kwitansi lama di dalam tas Ethan. Dan di situ pun tercantum alamat rumah Leonard. Sementara itu di tempat lain, Katie pergi menemui Julia. Kemudian Katie pun menceritakan apa yang dibicarakannya dengan Chesler. Julia pun menanyakan apakah Adam ada kaitannya dengan perampokan itu atau Adam sebelumnya punya masalah dengan Leonard. Katie hanya menjawab jika sama sekali tidak tahu dengan semua itu. Julia menambahkan jika polisi mencurigai Adam, polisi akan mencari motifnya dan mengeluarkan surat perintah untuk melakukan penggeledahan. Mendengar hal itu, Katie lalu membawa Julia ke bank tempat mereka menyimpan uang yang mereka temukan. Saat Katie membuka berangkas, uangnya sudah tidak ada di sana. Ternyata Adam sudah lebih dulu mengambil uang itu. Selain uang itu, Katie juga memberitahu Julia jika mereka menemukan berlian di gudang rumah Leonard. Dan Adamlah yang menyimpan berlian itu. Mendengar hal itu, Julia meminta Katie untuk secepatnya menghentikan Adam. Karena kemungkinan terburuknya jika semua kekacauan ini terbongkar oleh pihak kepolisian, Adam bisa saja kabur dan Katie lah yang nantinya akan menjadi tersangka. Jadi yang harus Katie lakukan sekarang adalah mencari Adam dan mempertemukannya dengan Julia. Sementara Julia sendiri akan pergi menemui Chesler untuk mencegahnya agar Chesler tidak mengeluarkan surat perintah penggeledahan. Dari situ Katie pun bergegas pulang ke rumah untuk menemui Adam. Sesampainya di kamar, Katie melihat tumpukan uang di atas tempat tidurnya. Bersamaan dengan itu Adam juga muncul dan langsung menyuruh Katie untuk segera berkemas. Adam memberitahu Katie alasan kenapa dia mengambil seluruh uangnya di bank. Karena dia baru menemukan sebuah fakta jika Mickey si agen properti rumah ternyata dia bukanlah agen real estate sungguhan. Adam menemukan fakta jika Mickey baru saja keluar dari penjara karena kasus perampokan berlian. Dan Ethan yang pernah bekerja dengan Leonard adalah rekan merampoknya. Ethan mati karena ditembak. Dan karena hal itu, Mickey tak pernah memiliki berlian hasil perampokan mereka. Itulah sebabnya kenapa Mickey selalu datang ke tempat Leonard untuk mencari berliannya. Katie menyarankan jika mereka harus melaporkannya ke kepolisian. Tapi dengan uang yang mereka miliki sekarang, Adam malah memilih agar mereka berdua melarikan diri. Selagi menunggu Adam mandi, Katie pergi keluar kamar untuk menelpon Julia dan mengatakan jika Adam berada di rumah. Tapi tiba-tiba dari belakang, Mickey merebut telepon Katie. Sambil menodongkan pistolnya, Mickey menanyakan di mana mereka menyimpan berliannya. Tidak lama Adam juga muncul sambil menodongkan pistolnya ke arah Mickey dan meminta Mickey melepaskan Katie. Di sini Mickey berhasil menembak Adam, yang membuat Adam jatuh seketika. Tapi saat Mickey mendekat, ternyata Adam masih sadar dan menembak Mickey berkali-kali yang membuat Mickey pun tewas. Melihat Adam yang sekarat, Katie pun segera menghampirinya. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Adam mengatakan kebun kepada Katie sebelum akhirnya dia pun tewas. Julia yang sudah sampai di sana mencoba menenangkan Katie dan berkata kalau mereka harus menemukan berlian itu sebelum polisi datang. Di sini Katie memberitahu Julia jika Mickey lah yang membuat Leonard overdosis. Kemudian Julia bilang jika Mickey tak cukup pintar dengan menembak Ethan dan tetap lolos dengan berlian $30 juta.
Katie yang mendengar hal itu pun heran karena dia merasa tidak pernah mengatakan nilai berlian itu kepada Julia. Julia yang sudah memegang pistol Mickey bilang jika dia sudah menjadi pembela umum selama 10 tahun. Waktu mendapat kasus Mickey, mereka pun bersepakat untuk bekerja sama. Tapi di situ Mickey mengacau. Setelah itu Julia pun melacak Ethan yang telah bekerja untuk Leonard. Tapi kemudian Ethan tiba-tiba menghilang yang ternyata Ethan telah tewas. Julia juga mengatakan jika dia tidak ada hubungannya dengan kematian Leonard. Dan surat wasiat yang diberikan kepada Katie juga sebenarnya tidak nyata. Tak lama kemudian, Chesler juga sampai di sana. Julia langsung menodongkan pistol ke belakang Katie. Melihat hal itu, Chesler meminta Julia mengeluarkan tangannya. Tapi di sini tiba-tiba Julia menembak Chesler. Beruntungnya, tembakan itu meleset karena Julia didorong oleh Katie. Dan dari situ, Chesler langsung membalas tembakan Julia. Dan hal itu pun membuat Julia langsung tewas di tempat. Adegan pun berpindah ke 4 bulan kemudian. Terlihat Katie yang sedang hamil dikunjungi oleh Chesler. Chesler memberitahu Katie jika kasus ini secara resmi telah ditutup. Karena beberapa kali Chesler menggeledah tempat itu, dia sama sekali tidak menemukan di mana berlian itu. Bahkan Katie sendiri juga sama sekali tidak tahu di mana letak berlian yang disembunyikan Adam itu. Karena merasa semuanya sudah baik-baik saja, Chesler pun kemudian pergi meninggalkan Katie. Take care of yourself, Katie. Di sini Katie terlihat menyalakan keran untuk menyirami kebunnya. Dan di situ terlihat di bawah pohon yang terkena siraman air muncul berlian yang disembunyikan Adam. Ternyata selama ini Adam menyembunyikan berlian itu di sana. Dan dari situ film pun selesai. Dan itulah film Danger Slice. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah mencuri berlian karena itu tidak baik. Adik-adik. Oke, terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena itu adalah salah satu bentuk support terhadap channel ini agar channel ini semakin berkembang. Dan juga agar teman-teman gak ketinggalan uploadan terbaru dari channel ini. Dan tentunya biar gue semakin semangat membuat video-video yang lainnya. Dan juga agar teman-teman gak ketinggalan uploadan terbaru dari channel ini. Oke lah, segitu dulu dari Utopis. Thanks for watching. Utopis pamit. Ciao. Peace out.